Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tadris Matematika 4B Kerinci. Pada mata kuliah Kemampuan PPK Matematis yang dibimbing langsung oleh yang terhormat dosen Ibu Ellen Yanti Putri Nasution MPD. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis. Perkenalkan, nama saya Sonia dan teman saya Lensi Raffianti. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami. Adapun sebab yang akan kami bahas, yang pertama pengertian kemampuan komunikasi representasi matematis, yang kedua bentuk-bentuk kemampuan representasi matematis, yang ketiga indikator representasi matematis, yang keempat kisi-kisi tes kemampuan representasi matematis, yang kelima pedoman penskoran kemampuan representasi matematis, yang kelima penilaian tes kemampuan representasi matematis, yang keenam tes kemampuan representasi matematis. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian kemampuan representasi matematis. Adapun beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pendapat mengenai representasi matematis. Yang pertama, Hudojo menyatakan bahwa representasi matematis merupakan gambaran mental dari proses belajar yang dipahami melalui pengembangan mental yang ada dalam diri seseorang dan dicerminkan seperti yang divisualisasikan dalam wujud verbal, gambar ataupun benda-benda konkret. Yang kedua, menurut Dahlan dan Junaidi menyatakan bahwa representasi matematis adalah pengembangan atau pengembaraan sesuatu yang terjadi dalam pemikiran seseorang yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk penyataan visual dan notasi. Yang ketiga, menurut Jones dan Konut menyatakan bahwa representasi matematis adalah model atau bentuk pengganti dari suatu masalah atau objek dari suatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Dari beberapa pendapat ahli yang telah dijelaskan tadi, di sini pemakalah menyimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah bentuk atau cara yang digunakan seseorang dalam memikirkan dan mengomunikasikan ide-ide matematis dengan cara tertentu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diwujudkan dalam representasi visual, gambar, persamaan, ataupun teks tertulis. Dua, bentuk-bentuk representasi matematis. Adapun menurut Henel Termoren 2001 membagikan representasi matematis menjadi dua macam. Yang pertama, representasi internasional yang bersifat pelajaran seperti pada definisi, contoh dan model yang digunakan guru untuk menanamkan pengetahuan kepada siswanya. Yang kedua, representasi kognitif yang dibangun siswa itu sendiri sambil mereka mencoba membuat konsep matematika yang dapat dimengerti atau mencoba menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, menurut Alex Vandel dari Michel Tabers 2001 membagikan bentuk representasi matematis ke dalam 4 macam. Yang pertama, representasi verbal, representasi numerik, representasi grafik, dan representasi aljabar. Menurutnya, keempat bentuk representasi tersebut dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan dalam aljabar. 3. Indikator representasi matematis. Adapun menurut NCTM 2000 membagikan indikator representasi matematis ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan antara representasi matematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, menggunakan representasi matematis sebagai model dan mengidentifikasikan fenomena fisik, sosial, matematika. Adapun
Yang kedua, adapun indikator kemampuan representasi matematis yang diambil dari Muzakir. Yang pertama, representasi visual, gambar. Yang kedua, representasi dalam bentuk persamaan atau ekspresi matematis. Yang ketiga, representasi kata-kata atau teks tertulis. Dari beberapa indikator yang telah dipaparkan, yang telah disebutkan di sini, pembekalan menggunakan indikator berpikir kemampuan representasi matematis. Yang pertama, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, menyajikan kembali data, informasi dari suatu representasi diagram, grafik ataupun tabel. Yang ketiga, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Yang ketiga, membuat persamaan model matematika atau representasi lain yang diberikan. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Yang keenam, membuat gambar bangun geometri untuk menjelaskan permasalahan dan mengklasifikasikan dalam penyelesaian. Yang ketujuh, menulis langkah-langkah penyelesaian permasalahan matematis dengan kata-kata. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Yang kesembilan, menyusun cerita sesuai dengan sesuatu representasi yang disajikan. Yang keempat, adapun kisi-kisi tes kemampuan representasi matematis, materinya kesebangunan pada kelas 9 semester 1 ya. Adapun indikatornya, indikator pembelajaran 1, menunjukkan dua bangun data dengan kongruen melalui model bangun datar. Adapun aspek representasi yaitu visual, sama dengan indikator yang kita gunakan tadi. Yang 9, yang ke indikator representasinya itu kan menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan permasalahan. Soalnya bisa dilihat, tunjukkan bangun datar dari datar kongruen pada gambar berikut dan jelaskan jawabanmu. Ini gambarnya, yang ini adalah skornya 4. Apabila kita bisa menjawab dengan benar, skornya 4. Ini untuk gambar yang B. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar yang sebangun. Adapun indikatornya menyajikan kembali data atau informasi dari satu representasi ke representasi diagram, grafik ataupun tabel. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Yang kedua, contoh soalnya, Mira mempunyai sebuah figura berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi luar 30 cm dikali 20 cm. Jika tepi figura diberi bingkai dengan lebar 5 cm, yang pertama, ilustrasikan figura tersebut ke dalam gambar. Yang kedua, identifikasi apakah persegi panjang tepi luar figura sebangun dengan persegi panjang tepi dalamnya. Apabila bisa dijawab semuanya, kita akan mendapatkan skornya 8. Adapun yang ketiga, memecahkan masalah yang melibatkan kesebangunan. Visualisasikan kata-kata untuk teks tertulis dan ekspresi matematis. Adapun indikatornya, membuat gambar bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Adapun soalnya, sebuah tiang bendera yang tingginya 5 cm. Tiang bendera tersebut berada pada tanah segaris dengan jarak 12 meter dan suatu menara. Panjang bayangan tiang bendera tersebut oleh sinar matahari dari sebelah timur menara tersebut. Jika bisa dijawab, mendapatkan skor 12. Menara tersebut 3 meter. Sinar matahari tersebut mengenai puncak menara. Yang A, buatlah gambar sketsa berdasarkan situasi tersebut. B, jika kamu diminta untuk menghitung tinggi menara tersebut, langkah-langkah apa yang kamu lakukan? Jelaskan. Di sini kita dijelaskan langkah-langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang ketiga, tentukan tinggi menara yang diminta. Selanjutnya, mengidentifikasi dua bangun datar dengan sebangun.
visual dengan kata atau teks tertulis. Indikatornya menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik ataupun tabel. Yang kedua, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Soalnya Mira mempunyai sebuah figura berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi 20 cm dan adapun soal keempat yaitu membuat situasi masalah yang melibatkan kesebangunan, kata-kata atau teks tulis. Indikatornya menyusun cerita sesuai dengan sesuatu representasi yang disajikan. Soalnya perhatikan gambar berikut. Ini gambar diketahui BC sama dengan BD dan DF sama dengan CF. BD BC sama dengan CF. Buatlah sebuah pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Soal yang kelima, menyebutkan sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen, membuat pembandingan sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. Persamaan atau ekspresi matematis. Indikatornya membuat persamaan model matematis atau representasi lain diberikan menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soalnya diketahui diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR sebagai berikut. Ini segitiga ABC, ini segitiga ABC, segitiga PQR. Apakah segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun? Jikanya benar, berikan alasan. Yang kedua, B, hitunglah panjang QR. Ditanya panjang QR berapa? Jika bisa dijawab, skornya 10. Adapun pedoman perskoran kemampuan representasi matematis bisa dilihat. Kunci jawab ini soalnya. Soal pertama, tunjukkan pasangan bangun datar dengan kongruen pada gambar berikut ini. Apakah gambar tersebut, gambar yang A dan B itu kongruen atau sama? Kunci jawabannya, dua buah bangun datar kongruen adalah I dan 3, 1 dan 3. Berarti yang 1 dan 3 ini kongruen. Sesuai dengan panjang sudut yang sama, sesuai dengan panjang sudut sama. Skornya 2. Dua bangun datar yang kongruen adalah 1 dan 2 karena dua bangun datar tersebut mempunyai sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Dan 1 dan 2. 1 yang ini dan ini kongruen. Karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Skornya 2. Jadi mendapatkan skor 4. Yang A2 skornya, yang B2 berarti 4 skor. Soal yang kedua, Mira mempunyai sebuah figura berbentuk persegi panjang dengan panjang dengan ukuran tepi luar 30 cm dikali 20 cm. Jika tepi figura diberikan bingkai 5 cm. Ilustrasikan figura tersebut ke dalam bentuk gambar. Ini ilustrasi gambar. Identifikasi makalah persegi. Ini mengidentifikasi masalahnya. Skornya yang ilustrasi gambar 4, mengidentifikasi masalah 4. Jadi dapat skor 8. Soal nomor 3. Sebuah tiang bendera yang tingginya 5 cm. Tiang bendera tersebut berada pada tanah segaris dengan jarak 12 cm dengan suatu menara. Panjang bayang tiang bendera tersebut adalah sinar matahari. Ini sketsa gambar. Ini bendera. Skornya 4. Apabila bisa dijawab, langkah untuk menentukan menghitung tinggi menara. Yang pertama, kita buat sketsa tiang bendera. Yang kedua, tentukan sisi yang bersesuaian. Ambil persamaan perbandingan panjang, hitunglah tinggi menara. Maka di sini kita mendapatkan sketsa gambar. Berdasarkan sketsa gambar ini, perhatikan gambar segitiga ABC. ABC adalah dan segitiga ADE. ADE segitiga. Terbentuk dua segitiga. Diperoleh sisi bersesuaian yaitu AD. A dengan D bersesuaian dengan AB, bersesuaian dan DE. Jika perbandingan panjang sisinya
bisa langsung dilihat. Jadi tinggi menara setelah kita mendapatkan menggunakan rumus perbandingan, kita langsung mendapatkan tinggi menaranya itu 2 meter. Jadi apabila kita bisa bisa menjawab soal ini, kita mendapat skor 12. Adapun soal keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Diberikan ABC sama dengan BD dan DF sama dengan CF. Buatlah sebuah pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut. Gambarlah jawaban sesuai dengan siswa mau menjawabnya bagaimana, itu sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga EBD. Sebutkan persamaan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaiannya, AB bersesuaian dengan EB, BC bersesuaian dengan BD, dan AC bersesuaian dengan DE. Skornya 2, alternatif 2, yaitu perhatikan segitiga ADF dan segitiga ECF. Sebutkan persamaan sisi yang bersesuaian. Jawabannya AF bersesuaian dengan EF, AD bersesuaian dengan EC, dan DF bersesuaian dengan CF. Skornya 2. Untuk alternatif 3 bisa ini jawabannya. Jadi apabila kita bisa menjawab soalnya, kita mendapatkan skor 6. Untuk soal nomor 5, diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Sebutkan sebagai berikut. Ini segitiga. Yang A, apakah ABC dan PQR sebangun? Jika iya, berikan sifat 2 sebangun segitiga itu sebangun. Dan B, hitunglah panjang QR. Jawabannya pertama, berdasarkan gambar A, segitiga ABC dan segitiga PQR diperoleh sudut CAB sama dengan sudut PQR sama dengan alfa, sudut ABC sama dengan sudut PQR sama dengan beta. Karena dua sudut pada segitiga ABC dan segitiga PQR sama besar, maka sudut yang lain juga sama besar. Jadi sudut ABC ACB sama dengan C sudut QPR. Berdasarkan gambar segitiga ABC dan segitiga PQR tersebut diperoleh pasangan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian mengandung QR. Menggunakan rumus perbandingan BC per QR sama dengan AB per PQR. 12 kita dapatkan dari panjang yang diketahui. Dan sama dengan 6 per 8. Jadi 6 kita langsung dikali silang. Kita mendapatkan jadi dapat kita kan panjang QR sama dengan 16. Jadi panjang QR 16 cm. Jika kita bisa menjawabkan soal ini, maka kita akan mendapatkan skor 10. Adapun tabel penilaian tes kemampuan representasi matematis. Yang pertama, indikator menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Penilaiannya, jika siswa tidak memberikan jawaban, nilainya 0. Jika siswa menggunakan representasi visual namun hanya sedikit yang benar, nilainya 1. Siswa menggunakan representasi visual dengan benar tetapi tidak menuliskan alasan atau kurang tepat. 2. Siswa menggunakan representasi visual dengan benar namun masih ada sedikit kesalahan, nilainya 3. Siswa menggunakan representasi visual dengan memberikan alasan dengan benar dan lengkap, nilainya 4. Yang kedua 2A menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram grafis ataupun tabel. Dari indikator ini kita menggunakan indikator yang telah kita jelaskan yang ada 9 tadi. Adapun penilaiannya, siswa tidak membuat ilustrasi gambar atau figuran, nilainya 0. Siswa membuat ilustrasi gambar namun hanya sedikit yang benar, nilainya 1. Siswa membuat ilustrasi gambar namun kurang lengkap, nilainya 2. Siswa membuat ilustrasi gambar secara lengkap namun masih ada sedikit kesalahan, 3. Siswa memberikan ilustrasi gambar secara lengkap dan benar, nilainya 4. Untuk selanjutnya kita menggunakan indikator yang telah disebutkan tadi. Dengan indikator yang disebutkan tadi, kita menggunakan untuk penilaiannya itu kita bisa buat sendiri. Apakah siswa tidak menjawab soal misalkan 0, itu kan di sini pembekalan
menginginkan. Jika siswa tidak menjawab soal, nilainya 0. Jika siswa hanya memberikan jawaban namun tidak tepat, nilainya 1, dan seterusnya. Itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi indikatornya harus sesuai dengan indikator yang kita gunakan tadi. Begitu juga untuk selanjutnya. Adapun tes kemampuan representasi matematis, yaitu kami menggunakan materi kesebangunan pada kelas 11 dengan waktu 60 menit. Ini contoh soalnya. Contoh soal yang kami gunakan. Bisa langsung dilihat. Kami di sini membuat 4 soal, hanya memberikan 5 soal. Jika teman-teman ingin menambahkan lagi soalnya, itu sesuai dengan keinginan. Di sini kami hanya menyantumkan 5 buah soal saja. Baiklah, itulah pemekaran dari kelompok 7 mengenai kemampuan representasi matematis. Mungkin terdapat banyak kekurangan ataupun kekhilafan. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.